Ciao Romanisti, selamat datang kembali di channel AS Roma Info Indonesia. Kembali lagi di segmen Bedah Taktik. Kali ini kita akan membahas taktik yang digunakan Roma saat menghadapi Udinese. Tapi sebelum itu, dukung channel kami dengan cara subscribe dan share ke media sosial kalian. Roma sebenarnya dihantui kekalahan dari Juventus pada pekan sebelumnya, dan Udinese pun bermain baik dalam beberapa pekan terakhir, bahkan mampu menahan imbang Atalanta dan Inter Milan. Namun di luar dugaan, Roma berhasil mengalahkan Udinese dengan skor telak 3-0. Apa yang membuat Roma mampu mengalahkan Udinese dengan 3 gol tanpa balas? Mari kita bedah taktiknya. Pada laga ini, Fonseca tetap menggunakan formasi andalannya 3-4-2-1. Walaupun Smalling dan Kumbula absen pada laga ini, Fonseca tetap menggunakan formasi 3 back dengan Cristante sebagai pengganti Smalling, didampingi oleh Ibanez dan Mancini. Villar dan Veretout tak tergantikan di lini tengah, sama halnya dengan Karsdorp dan Spinazzola di wingback kanan dan kiri Roma. Di depan, Fonseca menurunkan trio Pellegrini, Miki, dan Borja Mayoral. Sementara Edin Dzeko duduk di bangku cadangan. Pada match kali ini menjamu tamunya Udinese, permainan Roma sungguh sangat jauh berbeda ketika bertandang ke Turin. Mengutip dari Football Italia, Fonseca mengatakan, "Saya sangat puas. Kami memulai pertandingan dengan kuat, mencetak 2 gol, bahkan 3, tapi 1 dianulir. Dan kami menciptakan lebih banyak peluang." Ya, kita semua setuju dengan pernyataan Fonseca tersebut. Karena semua aspek dan atribut match versus Udinese, Roma juaranya. Berangkat dari skema 3 back yang terlihat seimbang dan efektif, mulai dari merancang build-up serangan hingga mampu menutup pos wingback. Alhasil, baru memasuki menit keempat, flank kiri Udinese mulai ketar-ketir menghadapi pergerakan eksplosif dari Karsdorp, yang mendapatkan support without the ball dari Mancini. Jordan Veretout tidak menyia-nyiakan crossing terukur dan terarah Mancini yang membuat Roma unggul sementara. Fungsi DM atau defensive midfielder dalam skema 3 back mendapatkan tugas yang jauh lebih sederhana daripada DM di skema 4 back. 3 pemain di belakang ternyata sangat membantu ketika dalam proses attacking. Kedua wingback selalu bisa lebih leluasa melakukan overlap ketika menyerang. Keleluasaan yang sama tidak dimiliki fullback dalam skema 4 back. Karena masih ada spot area di belakang yang menjadi tanggung jawab untuk menjaga area tersebut. Sirkulasi dan distribusi bola dari belakang ke middle third area sangat cepat dan akurat. Skema 3 back memang akan lebih mudah membuat pemain bermain lebih lepas, yang nanti akan bermuara kepada meningkatnya kreativitas. Dampaknya, banyaknya space yang bisa dieksploitasi pemain Roma untuk menciptakan peluang dengan bukti sahih melepaskan 13 chance created, 5 diantaranya on target. Dalam proses terjadinya gol kedua Roma, pergerakan bola dan tanpa bola atau mobility pemain sangat efektif. Mobility third man running, Veretout, atau mobility dengan melibatkan 3 pemain. Ide dari pergerakan lari dari orang ketiga adalah interpassing antara Karsdorp dan Pellegrini yang menarik perhatian pemain belakang Udinese. Praktis di 20 menit menjelang laga berakhir, mutlak milik Roma, ditambah dengan penambahan tenaga baru seperti Pedro dan Dzeko. Sebaliknya, Udinese justru menjelang laga berakhir harus merelakan gawang mereka dibobol Pedro yang lepas dari penjagaan. Pemain belakang sibuk mengcover Dzeko, tanpa menjaga free area yang diakuisisi oleh Pedro. Kemenangan ini memang layak untuk dirayakan Roma, merangsek naik kembali ke peringkat 3 dengan 43 poin, menggeser Juventus dengan 42 poin yang masih menyisakan 1 laga. Nah, itu dia bedah taktik Roma saat menghadapi Udinese. Tunggu bedah taktik pada setiap pertandingan Roma setiap minggunya. Romanisti, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Forza Roma!